业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。这佛师兄师姐请坐。Selamat pagi Sisyong Sece. Mari kita sama-sama berdoa demi kedamaian dunia. Mari kita sama-sama bersikap anjali. Host, tolong dimulai doanya. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Cảm ơn. Cảm ơn ya Sang dan Kaisu, cảm ơn Sư Chị Indrawati yang sudah membacakan gata pelimpahan jasa, dan juga cảm ơn kepada tim Simpasiang, baik itu host, penerjemah, intisari, kosakata, kuis, dan lain-lainnya. Cảm ơn juga kepada Sisyong Sece yang telah hadir. Senang sekali ya hari ini bisa kembali bertemu dengan Sisyong Sece. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya dengan Rusni dan Lina Sece, kita akan mendampingi Sisyong Sece di Simpasiang hari ini. Silakan Lina Sece untuk menyapa. Oke,
Selamat pagi Susyung Suje, Kangen sudah bergabung di Supa Siang hari ini dan saya hari ini akan didampingi oleh Rusni Suje untuk membawakan materi Supa Siang. Oke, kalau gitu saya mulai dengan dengan catatan tangan dulu ya Susyung Suje. Oke. Tema hari ini adalah dari Sutra yang menakjubkan, bab ke-17 perbedaan jasa kebajikan. Dan catatannya, dari langit turun taburan bunga dan genderang surgawi berbunyi sendiri. Catatan tangan, dari langit turun taburan bunga dan harum semerbak. Terlihat mata adalah indahnya bunga yang melayang-layang. Terdengar telinga adalah suara musik yang lemah lembut. Tercium hidung adalah harumnya semerbak bunga. Akan tetapi, ketika akar tubuh jasmani, kayedriya, dan kesadaran pikiran, manowijnana menangkap munculnya objek indrawi, akan mengkondisikan sentuhan sparsa yang memunculkan keserakahan dan membangkitkan niat pikiran. Makhluk awam dibingungkan oleh perasaan dan memunculkan delusi. Sedangkan makhluk luhur dan makhluk suci mampu merubah kebingungan dan menghapus delusi. Murni sepenuhnya. Kebijaksanaan muncul dan bebas dari noda. Oke. Susyung Suje, makhluk awam ketika akar tumbuh jasmani dan kesadaran pikiran menangkap objek indrawi. Jadi kadang-kadang kesadaran pikiran kita itu bisa mudah ya diiringi oleh munculnya perasaan, ada rasa suka, rasa tidak suka, dan di situ juga dimunculkan kotoran batin yang kemudian berdampak dengan penderitaan. Jadi di dalam perasaan itu ada kotoran batin dan bagaimana kita merespon perasaan yang ada itu apa dengan kebijaksanaan atau dengan tidak adanya kebijaksanaan. Jadi niat makhluk suci dan makhluk luhur berbeda dengan makhluk awam ya, seperti kita ya Susyung Suje. Makhluk luhur dan makhluk suci mampu merubah kebingungan dan menghapus delusi. Makhluk murni sepenuhnya dengan memunculkan kebijaksanaan yang bebas dari noda batin. Makhluk luhur dan makhluk suci, mereka bersungguh hati di dunia dengan memberikan pengajaran dan membimbing di dunia dengan menuntun makhluk awam sehingga menjadi makhluk suci. Jadi makhluk awam itu mudah dikuasai oleh delusi. Nah, untuk poin pertamanya, next. Oke. Saya akan membacakan poin pertama. Dari langit turun taburan bunga dan harum semerbak. Syair ini sebagai gambaran dan bayangan suasana itu. Gambaran ini dapat membangkitkan rasa bahagia, sukacita, bagaikan bunga yang mekar di dalam hati. Ketika prinsip kebenaran dari alam luar berpadu dengan sifat hakiki dari dalam diri kita. Semua pemandangan dan suara adalah indah. Jika hati indah, tiada kegelapan batin, tiada kerisauan, dengan sendirinya hati kita tenang. Kondisi akan terlihat indah. Jadi apapun yang tercium akan terasa sangat harum. Ini juga merupakan sebuah kondisi batin seseorang. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha itu berasal dari kondisi batin Sang Buddha sendiri. Jadi Susyung Suje, kita sangat beruntung ya bisa terlahir sebagai manusia. Dan ini juga merupakan kesempatan kita yang jarang terjadi. Karena terlahir sebagai manusia itu kita membutuhkan banyaknya kebajikan yang sangat besar. Jadi agar bisa terlahir sebagai manusia. Jadi kenapa kelahiran sebagai manusia itu merupakan keberuntungan? Karena kita memiliki perbedaan dengan makhluk lain. Jadi setiap Buddha muncul di dunia untuk menjelaskan. Setiap Buddha muncul di dunia untuk menjelaskan semua dharma. Ajaran yang dibabarkan adalah sesuai dengan kondisi pikiran semua makhluk.
Kita manusia memiliki keistimewaan ya, karena manusia memiliki pikiran yang bisa dikembangkan dengan baik. Sehingga kita bisa memahami dengan benar apa itu baik dan apa itu buruk. Jika kondisi hati indah, tiada kegelapan batin, tiada kerisauan, dengan sendirinya hati kita menjadi tenang. Kondisi akan terlihat indah. Apapun yang tercium akan terasa harum. Ini merupakan kondisi batin seseorang. Jadi dharma yang diajarkan Sang Buddha itu berasal dari kondisi batin Sang Buddha sendiri. Nah, untuk poin berikutnya saya serahkan kepada Rusni Suce. Silakan Suce. Dan poin nomor 2, kita sebagai makhluk awam, ketika akar tubuh jasmani, kaya indriya, dan kesadaran pikiran, mano wijana, menangkap muncul objek indrawi, yang dirasakan adalah mengkondisikan sentuhan, sparsa, apakah di dalam hati akan memunculkan keserakan dan membangkitkan niat pikiran, atau akan memunculkan hati yang sangat senang dan gembira, mendengar dharma, dan meresap ke dalam hati. Kondisi menjadi murni. Inilah gembira, yaitu sukacita. Jika hati makhluk awam masih terdapat kegelapan batin dan pikiran serakah, dengan demikian akan memunculkan kerisauan dan pikiran serakah. Makhluk awam dibingungkan oleh perasaan dan memunculkan delusi, sehingga dibatasi oleh dunia materi, membuat kita kebingungan dalam ruang lingkup itu, serta melekat pada kondisi itu. Makhluk luhur dan makhluk suci mampu merubah kebingungan dan menghapus delusi. Itu adalah murni sepenuhnya. Kebijaksanaan muncul dan bebas dari noda. Ya, pikiran makhluk awam berbeda dengan pikiran makhluk suci ya. Ketika indera kita bersentuhan dengan objek, dan kita akan muncul kesadaran pikiran. Tapi kesadaran pikiran kita yang dimunculkan seperti apa? Contohnya misalnya kita gambarkan adalah kita berada di ruangan AC. Ya, tiba-tiba mendadak AC-nya mati. Kita pasti spontan akan mengeluh panas ya, dan menolak keadaan untuk menerimanya. Tapi kalau makhluk suci, segala fenomena yang mereka sadari dan tanpa penolakan. Ini karena tingkat pelatihan diri kita masih tahap awam ya, dan masih belajar. Untuk itu, tujuan kita belajar Buddha Dharma. Dari yang tidak baik, kita belajar bagaimana mengikis semua tabiat buruk kita. Dari yang tidak baik diubah ke kebiasaan baik, merubah dari yang makhluk awam menjadi makhluk berkesadaran dan bebas dari noda. Silakan next ya. Untuk poin 3, silakan Lina Suce. Lina Suce, poin nomor 3, silakan. Oke, sorry, saya lupa buka. Nih. Ketika Buddha membabarkan Sutra Teratai, terlebih dahulu menampakkan 6 jenis tanda istimewa sebagai kondisi awal untuk membuka sutra. Ini disebut 6 tanda istimewa sebagai pendahuluan dalam pembabaran Sutra Teratai. Artinya, ketika Sutra Teratai diajarkan, setiap orang harus bersungguh hati mendengarkan. Bersungguh hati mendengarkan, tetapi dengan kondisi yang bagaimana mendengarkan. Kita harus menerima Dharma dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu, keadaan pikiran Sang Buddha dan keadaan pikiran yang tulus dari mereka yang mendengarkan Dharma akan bersatu. Inilah tanda istimewa mereka yang mendengarkan dengan tulus. Sementara yang mengajarkan Dharma bersukacita, dengan bebas mengungkapkan harapan dasarnya dan mengajarkan Dharma sesuai keinginannya, sehingga mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya tanpa kekhawatiran apapun. Ini adalah Dharma sebenarnya. Sang Buddha dengan bebas menjelaskan harapan dasarnya. Maka membabarkan ajaran pembuka diawali oleh ajaran pembuka. Jumlah keseluruhan ada 6 tanda. Yang pertama adalah ajaran pembuka. Susyung Suce, Buddha datang ke dunia ini
dengan satu tujuan utama, yaitu membimbing semua makhluk untuk menjadi bodhisatwa dan menghimpun kebajikan dengan membangkitkan cinta kasih. Jadi di sini juga ada dikatakan ada 6 tanda istimewa dari Sutra Teratai. Adalah peraturan dalam memberikan pengajaran bagi para Buddha dan 10 penjuru dan 3 masa ketika ingin membabarkan Dharma. Jadi di sini ada 6 tanda istimewa. Yang pertama adalah ajaran pembuka, itu berupa dari sutra makna tanpa batas. Yang kedua memasuki samadhi. Yang ketiga hujan berbungaan. Yang keempat bunga bergetar. Yang kelima perasaan sukacita dalam batin. Memancarkan cahaya putih dari tengah dahi, dari tengah kedua alis. Ini yang nanti ada di slide keempat yang akan dilanjutkan oleh Rusni Suci. Jadi di poin kedua itu dikatakan dengan kondisi batin yang bagaimana mendengarkan Dharma, kita harus menerima Dharma dengan hati yang tulus dan bersungguh hati mendengarkannya. Sisyong Suci, kita juga harus tahu ya, manfaat kita dalam mendengar Dharma itu ternyata banyak loh. Jadi manfaat kita mendengar Dharma itu ada 5. Jadi saat kita mendengarkan Dharma itu, kita mendengar sesuatu yang belum pernah kita dengar. Karena Dharma itu sangat luas, belum tentu dalam kehidupan sekarang ini kita bisa mempelajari semuanya. Gitu loh. Jadi mendengar Dharma itu sangat luas dan pada saat kita mendengar itu kita belum tentu langsung pernah mendengar. Kalaupun sudah pernah mendengar, ada bagusnya kita mengulang lagi ya. Jadi pernah nggak Sisyong ngerasain ya pada saat mendengar Dharma, terus hal itu kita belum pernah dengar. Terus setelah kita dengar, kita merasa kayak ada trigger gitu, pemicu gitu loh. Kita untuk kayak ada klop dengan karma kita, karma di masa lalu kita, maksudnya pengalaman kita gitu loh. Dan pada saat mendengar itu kita merasa klop gitu, kayak kita terbangun gitu loh, kayak terbangun kan, kita merasa ya benar ya gitu loh. Nah itu kadang-kadang saya rasakan ya Sisyong Suci. Jadi manfaat mendengar Dharma itu yang pertama adalah mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengar. Dan yang kedua adalah seseorang akan meluruskan gitu atau menjernihkan apa yang pernah didengar atau mengklarifikasi gitu apa yang pernah kita dengar gitu. Jadi meskipun sudah mendengar, ada bagusnya kita mendengar lagi. Jangan merasa itu kan kemarin gue udah tahu, kemarin kan aku udah dengar gitu kan. Nah sebenarnya dengan mendengar Dharma itu dengan berulang-ulang itu kita akan memperoleh manfaat dari mendengar Dharma yang berulang-ulang. Kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih jernih, lebih dalam, terus lebih luas dan lebih benar. Dan yang ketiga, seseorang yang akan menghilangkan keraguan-raguan gitu kan. Tadinya kita ragu-ragu, kita nggak tahu, jadi akhirnya kita meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dharma. Kita semakin kuat. Dan yang keempat adalah seseorang akan bisa mendapatkan kesempatan meluruskan pandangannya. Tadi kita mempunyai pandangan yang melenceng, salah. Ternyata setelah kita mendengar Dharma, jadi kita jadi bisa meluruskan pandangan kita. Dan yang kelima, ketika seseorang mendengar Dharma, membuat hatinya menjadi damai, jernih, bahagia, dan penuh keyakinan. Nah, ini adalah 5 manfaat dari kita mendengar Dharma. Jadi mendengar Dharma itu nggak cukup sekali, justru harus sering-sering diulang. Kadang-kadang kan kita manusia suka lupa ya, Sisyong Suci. Lupa. Kadang-kadang kita tadi barusan dengar aja kita udah bisa lupa lagi sebentar lagi gitu. 1 jam kemudian, setengah jam kemudian mungkin kita bisa lupa lagi. Jadi manfaat mendengar Dharma itu kita banyak manfaatnya. Jadi kalau kita sudah tahu manfaatnya, kita tidak akan menyia-nyiakan gitu kan ya, Sisyong Suci. Oke, untuk poin selanjutnya saya kembalikan ke Rusni Suci. Ya, kanan ya, Lina Suci ya. Sangat senang ya mendengar penjelasan dari Lina Suci ya.
manfaat dari mendengar Dharma ya. Jadi kita selain mendengar, kita harus dengan sepenuh hati untuk mendengarkannya ya. Ini saya akan bacakan poin nomor 4. 6 tanda istimewa dari Sutra Teratai. Ajaran pembuka berupa sutra makna tanpa batas. Memasuki samadhi, hujan berbungaan, bumi bergetar, perasaan sukacita dalam batin dari para hadirin, memancarkan cahaya putih dari tengah kedua aris. 6 tanda istimewa ini adalah aturan dalam memberikan pengajaran bagi para Buddha dari 10 penjuru dan 3 masa. Ketika ingin membawakan sutra teratai, 6 tanda istimewa adalah ketika para Buddha dari 10 penjuru dan 3 masa akan membawakan sutra teratai. Keenam tanda istimewa ini adalah untuk membuktikan betapa menakjubkannya sutra teratai, karena terletak di antara orang suci dan orang awam. Bagaimana agar dapat mengubah batin makhluk awam menjadi batin makhluk suci dan luhur? Orang luhur dan orang suci, mereka sangat bersungguh hati di dunia, memberikan pengajaran dan bimbingan di dunia, menuntun makhluk awam hingga menjadi makhluk luhur dan suci. Ini merupakan jalan tembus tujuan utama dari Sutra Teratai, guna pembuka dan menunjukkan kepada para makhluk agar mereka memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini adalah harapan mendasar dari para Buddha dengan prinsip kebenaran yang sama, mengharapkan kita semua untuk bersungguh hati. Ya, ajaran pembuka dari Sutra Makna Tanpa Batas ini adalah merupakan praktik kita keluar untuk menciptakan berkah di tengah masyarakat ya. Bagaimana hubungan antar sesama, untuk menciptakan jalinan jodoh yang baik, sedangkan Sutra Teratai lebih ke pelatihan ke dalam diri kita ya. Pada awal membuka sutra, yaitu bab pendahuluan, muncul 6 tanda istimewa ini ya. Ketika Sutra Teratai ini diajarkan, setiap orang harus bersungguh hati mendengarkan dengan kondisi batin yang bagaimana mendengarkannya kita. Nah, kondisi batin kita dalam keadaan kacau atau bagaimana, mungkin kita kan sebagai makhluk awam masih diliputin oleh noda batin dan kegelisahan atau kegalauan ya. Tapi yang seperti tadi Lina Sece bilang ya, kalau kita manfaatnya kita mendengarkan Dharma, batin kita akan lebih tercerahkan dan lebih tenang dan lebih mendapat sesuatu yang baru ya, yang belum pernah kita tahu, akhirnya kita bisa mengetahuinya. Dan kita mendengarkan Dharma juga harus dengan hati yang tulus, keadaan pikiran Sang Buddha dan mereka yang mendengarkan akan menjadi satu ya. Jadi kalau kita mendengarkannya tanpa dengan bersungguh hati, kita tidak akan bisa memahami apa yang dimaksud dalam sutra atau yang di dalam pikiran Sang Buddha ya. Ini merupakan sesuatu yang benar-benar tidak mudah ya. Makanya dibilang sebagai tanda istimewa. Karena kenapa? Karena bisa persamuan itu antara batin Sang Buddha dan batin semua makhluk itu bisa menyatu ya. Jadi bisa saling terkonek. Mereka yang mendengarkannya juga sangat tulus. Sementara yang mengajarkan Dharma, maksudnya Sang Buddha, juga dengan penuh sukacita ya. Dengan bebas mengungkapkan harapan mendasarnya dan tanpa ragu-ragu untuk mengajarkan Dharma sesuai keinginannya dan tidak menggunakan metode terampil lagi ya, karena kalau metode terampil kan sesuai dengan apa yang dalam pikiran makhluk awam itu ya, tapi ini sesuai dengan keinginan dari Sang Buddha, karena Sang Buddha udah makanya bilang menakjubkan. Itu pertandaan bahwasanya batin dari Sang Buddha dan makhluk, semua makhluk itu bisa terkoneksi, makanya bisa mengajarkannya dengan leluasa sehingga bisa mengungkapkan apa yang dalam hatinya tanpa ada kekhawatiran apapun. Oke, next. Untuk next, silakan. Oh ya, naskah sutra ya saya yang baca. Naskah sutra.
juga menaburkan pada Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna yang telah lama parinimana. Keduanya duduk pada singgasana singa di dalam stupa 7 permata. Juga menaburi seluruh bodhisattva agung beserta 4 kelompok murid. Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Tanda istimewa ketiga daripada 6 tanda istimewa dari Sutra Teratai. Ketiga, Bhagawa Sakyamuni akan membawakan Sutra Teratai dan telah memasuki samadhi. Dari langit turun 4 jenis bunga surgawi. Dinamakan tanda istimewa berupa hujan berbungaan. Ya, bunga-bunga itu tersebar dari jauh dan meluas ya jangkauannya. Bunga tadi yang dimaksud itu ya turun dari langit ke bumi itu maksudnya kita mempraktekkannya, jalan kebenarannya, sehingga menimbulkan kewangian harumnya kebajikan kita. Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna dalam stupa yang sama duduk di atas singgasana singa. Dan 4 kelompok murid di sini terdiri mungkin dari upasaka, upasika, biku, bikuni, dan juga dapat merasakan pemandangan bunga yang bertaburan ya, dapat dirasakan baik oleh makhluk awam maupun makhluk suci, tersebar luas dan merata, penuh dengan sukacita setelah mendengarkan dharma ini. Untuk 4 jenis bunga ini, bunga surgawi ini, kalau di saya pribadi, saya penafsirannya adalah 4 kelompok murid budaya. Ya mungkin di antara sisung-sisung ada yang tahu lebih lanjut ya. Nanti mungkin bisa sharing ya. Ini cuma penafsiran dari saya ya, 4 jenis bunga surgawi ini. Oke, next. Naskah sutra juga turun hujan bubuk halus daripada cendana, gaharu, dan lainnya di tengah angkasa. Genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri, suara menakjubkan sungguh mendalam dan menjangkau luas. Tidak hanya ada bunga saja ya, tapi juga ada semerbak bau wangi dari cendana dan gaharu dan lain-lainnya ya. Jadi bau wanginya itu sampai sangat luas sekali. Bebunga yang bertaburan dari langit sebagai perempuan tadi yang saya bilang ya, kita setelah mendengarkan dharma, kita harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Barulah bisa merasakan manfaat dan sukacita dalam dharma. Oke, next. Silakan Dina Suci. Oke, untuk poin kelima, bunga-bunga itu tersebar jauh dan meluas. Jangkauannya hingga Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutarana dalam stupa di atas singgasana singa, termasuk 4 kelompok murid juga dapat merasakannya. Pemandangan bunga bertaburan dapat dirasakan oleh makhluk awam maupun makhluk suci, tersebar luas dan merata. Sukacita setelah mendengarkan dharma ini. Tidak cuma hanya menaburkan bunga, juga turun hujan bubuk halus daripada cendana, gaharu, dan lainnya. Sebelumnya menaburkan hujan bunga permata adalah menunjukkan praktek sejati. Di sini gaharu dan lainnya adalah menunjukkan semerbak moralitas sejati. Bunga bertaburan dari langit sebagai perumpamaan setelah mendengarkan dharma. Kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Segala masalah dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari telah dilebur menjadi satu dengan prinsip kebenaran dan kebenaran sejati. Bagi siapa yang mempraktekannya, barulah bisa merasakannya. Maka sebelum menaburkan hujan bunga permata untuk menunjukkan bahwa kita bersuka cita, karena terbukti dharma adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Ini yang disebut dengan praktek sejati. Semerbak gaharu menunjukkan moralitas sejati. Angin kebajikan, semerbak moral, kebajikan mengharumi segalanya. Sisung Suci.
Kita semua mungkin sudah tahu ya, dengan mempraktekkan ajaran Buddha dan menjadi teladan di dunia ini, inilah yang disebut membabarkan Dharma dengan tindakan nyata. Jadi dengan mempraktekkan baru disebut tindakan nyata. Ya, setiap orang dapat memiliki hati Buddha dan mempraktikkan kelembutan dan kesabaran, serta menjalankan Dharma tanpa pamrih. Kita semua memiliki hakikat kebudaan. Jadi kita sulit ya untuk terlahir sebagai manusia dan bertemu dengan ajaran Buddha. Itu juga dibutuhkan banyaknya kebajikan yang sudah dilakukan di masa lampau baru bisa terlahir sebagai manusia dan bisa mengenal ajaran Buddha. Jadi kita harus mempraktekkan Dharma dan menapaki jalan Bodhisattva. Bagi siapa yang mempraktekkan Dharma baru bisa merasakannya. Dharma adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang disebut praktek sejati. Oke, untuk berikutnya saya kembalikan ke Rusni Suci. Poin nomor 6, di tengah angkasa, genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Suara menakjubkannya sungguh mendalam dan menjangkau jauh. Di tengah angkasa menunjukkan kalau sifat Dharma adalah kosong. Genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri, menunjukkan melantunkan gata tanpa dikondisikan dan membabarkan tanpa diminta. Suara Brahmanya adalah indah dan menakjubkan. Maknanya adalah mendalam dan menjangkau jauh. Suara yang sungguh halus dan menakjubkan. Mendalam dan menjangkau jauh. Layaknya seperti suara yang berasal dari dan jauh. Buddha memiliki suara dari kejauhan. Buddha di saat itu ketika sedang mengungkapkan harapan mendasarnya membabakan sutra teratai. Kita di saat ini menggunakan batin penuh ketulusan untuk menerima Dharma. Ini juga adalah suara yang mendalam dan menjangkau jauh. Suara dari prinsip kebenaran telah mendalam, menjangkau jauh, dan berkesinambungan. Bukan hanya sampai dengan sekarang, tetapi hingga pada masa mendatang. Sehingga ini adalah suara menakjubkan. Oleh karena itu dikatakan genderang surgawi berbunyi sendiri. Ya, meskipun ya kita hidup tidak sejaman dengan Sang Buddha, tapi kita menggunakan perasaan untuk merasakan batin Sang Buddha ya. Jadi yang kita pelajarin itu semuanya adalah bagaimana batin kita dari yang batin makhluk awan diubah ke batin yang lebih murni dan suci. Ini menggunakan perasaan sehingga dunia batin adalah prinsip kebenaran, telah mendalam, menjangkau jauh dan berkesinambungan sampai sekarang. Tetapi hingga pada masa mendatang, ini adalah suara menakjubkan dan dikatakan genderang surgawi berbunyi sendiri ini. Maksudnya adalah prinsip kebenaran ada dengan sendirinya. Setiap saat kita diingatkan untuk lebih bermawas diri. Ya, silakan next ya. Oke, untuk poin ke-7, ketika genderang surgawi berbunyi, para dewa dan manusia masing-masing akan mawas diri. Untuk memulai memukul genderang dan membunyikan lonceng harus dimulai dengan membangkitkan niat pikiran. Untuk menginspirasi kita agar saat mendengar Dharma dalam hati selalu mengingat satu kalimat syair ini. Semua dari 5 nafsu adalah tidak kekal adanya. Syair ini adalah sebagai pengingat agar kita dapat meningkatkan kewaspadaan di dalam batin kita. Maka membabarkan tanpa diminta. Suara Brahma ya adalah indah dan menakjubkan. Begitu juga suara dari genderang. Demikian juga ketika Sang Buddha membabarkan Dharma. Apalagi saat Buddha membabarkan sutra teratai. Untuk memperingatkan setiap orang bagaikan genderang surgawi. Membabarkan tanpa diminta. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha adalah sesuai hati pikirannya.
Maka suara Brahmaya adalah indah dan menakjubkan. Suara Buddha juga sangat indah dan menakjubkan sehingga maknanya adalah mendalam dan menjangkau jauh. Jadi di poin ke-7 itu dikatakan membangkitkan niat pikiran untuk menginspirasi kita agar saat mendengar Dharma dalam hati selalu mengingat satu syair, yaitu semua dari 5 nafsu itu tidak kekal adanya. Syair ini sebagai pengingat kita untuk meningkatkan kewaspadaan di dalam batin kita. Jadi jika kebiasaan buruk itu berubah, maka pemikiran yang bercabang itu juga akan berubah. Kita akan jelas melihat dengan kebodohan itu, keserakahan dan keinginan dan delusi kita itu, jadi kita bisa melihat dengan jelas. Dan mengetahui saja itu tidak cukup, tetapi kita juga harus membina dan mempraktekkannya di dalam tindakan nyata. Jadi bagaimana mempraktekkan dalam tindakan kehidupan sehari-hari? Dharma Buddha diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar di dalam kehidupan kita tidak lagi terpengaruh oleh kerisauan di sekeliling kita yang menghalangi kita, yang akan menodai noda batin kita. Nah, sekian dari saya. Silakan seterusnya. Ya, sekarang ini kita tiba saatnya untuk sesi sharing ya Sece ya. Tadi saya lihat udah ada resen dari Pipi Liang Sece ya. Kita akan langsung undang Pipi Liang Sece ya, Lina Sece ya. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩 Rusni dan Lina 师姐。Naskah Sutra juga turun hujan bubuk halus daripada cendana, gaharu, dan lainnya. Di tengah angkasa, genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Suara menakjubkannya sungguh mendalam dan menjangkau jauh. Sebelum menaburkan hujan bunga permata adalah menunjukkan praktek sejati. Gaharu menunjukkan semerbak moralitas sejati. Jadi gaharu ada 3 macam, yaitu gaharu bubuk yang semerbak wangi, dan dupa yang dibakar, dan air gaharu ini adalah aroma wangi yang tidak berwujud. Sedangkan moral kebajikan itu mengharumi segalanya. Yang berwujud itu adalah bunga. Dan di tengah angkasa menunjukkan kalau sifat Dharma itu adalah kosong, melantungkan data tanpa dikondisikan dan membabarkan tanpa diminta. Suara Brahmana adalah indah dan menakjubkan, maknanya mendalam dan menjangkau jauh. Dengan menggunakan batin yang penuh ketulusan untuk menerima Dharma di saat ini. Dan juga Buddha membuka dan mengajarkan Dharma. Dan juga Master tadi mengatakan, Master merasakan dunia di dalam batin Buddha, yaitu dengan perasaan, sehingga dunia batin itu adalah suara prinsip kebenaran yang mendalam, menjangkau jauh dan berkesinambungan. Dan juga terdapat genderang surgawi di surga Trayastrimsa, yaitu dengan kita mendengarkan genderang surgawi, berarti kita bisa menghilangkan 5 nafsu keinginan dan keserakahan, sehingga batin menjadi tersadarkan. Dan juga dengan menyatu dengan Dharma, sifat hakiki tata itu juga menyatu dengan kebenaran sejati. Dengan hidup di dalam Dharma, kita akan sukacita. Inilah yang disebut bumi sukacita.
Dan juga manusia awam menghilangkan kebiasaan buruk itu dengan membina diri dan juga mempraktekkan dharma dalam tindakan nyata. Dengan kita menyadarkan diri pada kehidupan ini, jadi kita tidak harus menanti hingga kelahiran keberapa baru bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Jadi kita menyadarkan diri pada kehidupan ini. Dan juga dengan melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, keserakahan dan keterangan, ini juga kita bisa mencapai tingkatan bodhisattva. Dan juga jika kita tidak ada lagi kerisauan dan rintangan, kita menjadi bebas dari noda dan dapat memancarkan cahaya terang sehingga bisa mencapai 10 tingkatan bodhisattva. Dalam 6 tanda istimewa dari Sutra Teratai, yaitu berisi ajaran pembuka, yakni sutra makna tanpa batas, dan juga dengan kedua memasuki samadhi, dan ketiga adalah hujan bebungaan, yaitu dari langit turun 4 jenis bunga surgawi. Inilah tanda istimewa. Yang kedua ya, yang ketiga. Dan juga dengan bumi bergetar dan perasaan sukacita yang di dalam batin daripada hadirin, dan akhirnya yang memancarkan cahaya putih dari Buddha, memancarkan cahaya putih dari tengah kedua alis. Inilah tanda istimewa, adalah aturan dalam memberikan pengajaran bagi para Buddha dari 10 penjuru dan juga 3 masa ketika ingin membabarkan Sutra Teratai. Jadi dalam membabarkan Sutra Teratai akan timbul 6 tanda istimewa. Ya, kan Enya bilang saja ya. Luar biasa ya. Sangat senang tiap hari tetap rajin, penuh semangat memberikan kita arahan. Ini bunga di sini berwujud ya. Bunga adalah bentuk wujud yang kita bisa rasakan ya. Tapi kalau wangian dari gaharu hanya bisa kita rasakan melalui penciuman. Jadi tidak ada bisa kita raba atau bagaimana. Jadi bunga di sini ya terlihat indah kalau kita setelah mendengarkan dharma harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari baru bisa terlihat indah. Dan dharma hanya bisa kita rasakan dengan menggunakan batin. Nah, ini sudah tadi sudah ada yang resen ya. Yohanes Susyong ya, silakan ya Susyong ya. Halo, pagi. Pagi juga. Ini topiknya agak jelimet bener ya topiknya ya. Terlalu apa ya? Terlalu advance ya kalau udah buku belakang ya. Berarti oke lah ya. Semua relawan luar biasa tetap mau mendengarkan ya meskipun ini topiknya aduh jelimet kali ini topiknya ini ya apa ya? Tadi ada dalam kepala ya. Nah, sebenarnya saya akan coba bertanya tentang ini ya, kan kita kan punya kerisauan ya, kerisauan ya. Salah satu kerisauan itu adalah keserakahan. Pertanyaan saya seperti itu. Apa itu keserakahan? Definisi keserakahan itu apa sih sebenarnya? Dan apa tindakan apa dinyatakan sebagai keserakahan? Karena keserakahan itu relatif ya, kita nggak bisa nilai orang keserakahan ya. Kenapa? Karena gini, Susyong Sechinman, saya tidak menjelekkan seseorang, tapi saya hanya memaparkan fakta publik baru-barusan ini yang ya semua orang sudah tahu lah ya, kebetulan satu pengusaha, kebetulan adalah relawan Seci. Relawan Seci juga yang lumayan gede, di mana
dalam bulan Juli ini melakukan aksi korporasinya. Aksi korporasi yang pertama, mengakuisisi saham tambang. Mengakuisisi saham tambang emas. Yang kedua, mengakuisisi jalan tol Trans Jawa sebesar 35%. Wah, saya lihat ini makin kaya nih. Serakah nggak? Yang kamu ya saya aja sih nggak mungkin serakah seperti itu kira-kira. Kenapa? Wong dia relawan Ceci kok, pasti berbuat baik. Tapi kan bukan itu patokannya. Jadi sekali lagi itu ya patokannya ya. Tapi ya bisa aja makin kaya ya, bisa saja Wong dia invest saham Pol Trans Jawa, bayangkan berapa mobil itu dari Jakarta ke Surabaya keuntungan masuk ke kantong pengusaha tersebut. Saya nggak sebut namanya, ntar sensitif ini. Cari di Google ya, siapa ya kira-kira ya, cari di Google ya. Yang pasti ini fakta publik ada di Google di koran kontan. Ya, kayak gitu ya kira-kira. Jadi saya mau tanya, definisi serakah itu apa kira-kira? Apa? Kriteria apa disebut sebagai serakah? Yang pasti saya nggak bisa ngomong pengusaha itu serakah. Nggak bisa. Pegang beli saham, dia beli saham, dia pegang saham, seperti itu kira-kira dia juga berinvestasi seperti itu, saya juga berinvestasi juga, masa dibilang serakah kayak gitu kira-kira ya. Jadi itu ya, pertanyaan saya cuma itu aja, apa itu definisi serakah dan kriteria apa disebut serakah, itu sih pertanyaan saya. Karena nanti ya, semoga ya kita diskusi lagi ya, karena nanti ya semoga menambah kebijaksanaan. Kanan ya, Yohanes Sesyong ya. Ya memang kita susah ngomong ya untuk penilaiannya. Eh, Keserakaan atau tidak, memang kita nggak bisa patok bagaimana ya penilaiannya ya. Semuanya tergantung dari pribadinya. Dan kita juga nggak bisa uh, bahas lebih lanjut untuk masalah yang seperti itu ya. Karena mungkin di dalam situ mereka ada perhitungan dari mereka sendiri. Nah, untuk itu saya akan, oh ya Lina sih ada mau tambahin nggak? Iya, serakah. Ya, kita suka harus lihat ya. Keserakahan itu kan dimulai dari nafsu keinginan ya, ingin sesuatu ya. Tapi selama kita bisa membedakan keinginan kita, apakah keinginan kita itu merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, itu baru disebut serakah. Tapi kalau keinginan itu kan ada keinginan yang baik dan ada keinginan yang buruk. Selama keinginan itu tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang lain, dan memberi manfaat untuk orang banyak, ya itu mungkin tidak bisa disebut serakah. Jadi keinginan itu kan nggak selalu yang jelek aja, juga ada keinginan yang baik. Contohnya kita hari ini mempunyai keinginan untuk mendengar Dharma, mengikuti Supasyang pagi hari ini. Nah, itu adalah keinginan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri. Dan itu juga keinginan, tapi tidak bisa dikatakan semua keinginan itu adalah keinginan yang buruk. Tergantung kita memilah-milihnya. Apakah hal itu memberi manfaat dan merugikan diri kita apa enggak, atau memberikan manfaat bagi kita. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dalam hal ini ya, Sisyong Suce. Nah, itu sih menurut pandangan saya. Tapi nggak tahu dengan Sisyong Suce. Silakan bagi yang mau sharing atau menambahkan. Lina sih ini sudah ada resen dari Mandiono dan Charlie. Kita undang Mandiono dulu, udah itu kita nanti Oke, masuk sesi kuis baru lanjut ke Charlie ya. oke, Suce. Oke, kita undang Mandiono Sesyong. Ya, Silakan. baik. Selamat pagi, saya Jung semuanya. Untuk pagi ini temanya memang sangat mendalam ya tentang Sutra Terate. Mungkin sebelum saya akan sharing tentang apa yang saya baca tentang beberapa makna dalam Sutra Terate,
Saya akan menanggapi dulu tadi pertanyaan dari Sesong Sanggawijaya kalau tidak salah ya. Jadi eh, saya tidak akan menanggapi tentang masalah investasinya, tetapi saya akan menanggapi sebenarnya apa definisi keserakahan dalam agama Buddha. Urean-urean mengenai ajaran Buddha sebenarnya ini sudah sangat mendalam dan karena sudah sangat lama, sudah lebih dari 250 atau 2500 tahun lalu, maka banyak sekali kajian-kajian yang mendalam mengenai definisi-definisi dan sangat fixed sebenarnya. Sesong bisa baca kalau di definisi tentang apa sebenarnya makna dari keserakahan itu di dalam Abhidhamma. Khususnya kalau Sesong itu bisa mungkin tertarik bisa mengakses Abhidhamma yang versi di dalam tradisi lain ya. Di dalam tradisi agama Buddha yang lain itu selain Mahayana, terutama di dalam Theravada itu jelas sekali dijelaskan bahwa sebenarnya keserakahan ini adalah berkaitan dengan kondisi batin di mana keserakahan yang kita sebut sebagai loba itu adalah salah satu dari tiga akar, tiga akar kejahatan. Kalau dalam Mahayana disebut salah satu dari tiga racun ya, tiga racun. Karena memang itu sifatnya sangat istilahnya membuat kita sakit, istilahnya sakit dalam arti batin kita menjadi tercemar terus, noda batin terus ada selama keserakahan ada. Dalam definisi yang sangat mendalam itu dijelaskan bahwa sebenarnya yang namanya keserakahan itu kita bisa lihat jenisnya dari yang sangat kasar sampai yang sangat halus. Tapi definisi di dalam Abhidhamma itu penjelasannya adalah bahwa keserakahan itu adalah salah satu jenis kehausan. Kehausan dengan karakteristik apa? Karakteristik ciri-cirinya adalah melekapi apa yang disukai. Nah, jadi kalau batin kita itu melekat pada apa yang disukai, nempel, lengket pada apa yang kita sukai itu berarti sebenarnya ada keserakahan. Tidak selalu harus yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, bukan. Apa saja yang kita sukai ketika batin kita nempel begitu istilahnya kepada apa yang kita sukai, itulah definisi dari keserakahan. Maksudnya di sini bahwa kita kan dalam ajaran Buddha itu tidak diizinkan atau dilatih untuk tidak melekati apapun. Artinya bahwa segala yang kita lekatin seringkali menimbulkan apa yang namanya penderitaan karena sebenarnya yang kita lekatin selama di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya kan mengalami proses perubahan yaitu muncul, berlangsung, berubah dan kemudian padam atau lenyap. Oleh karena itu yang namanya definisi keserakahan itu sebenarnya kondisi batin. Jadi masalah objeknya besar apa kecil, apa istilahnya berharga atau sangat berharga atau biasa saja, ketika kita begitu melekati berarti adalah keserakahan. Di dalam penjelasan tentang keserakahan di dalam Abhidhamma misalnya dijelaskan bahwa keserakahan itu sifatnya seperti apa? Lengket dia. Perumpamaannya ada beberapa. Yang saya bisa baca di sini adalah terkait dengan keserakahan itu ada perumpamaan bahwa seperti daging digoreng di dalam wajan tanpa minyak. Artinya ketika menggoreng daging dengan kondisi ada panas, api, kemudian kita goreng daging itu tanpa minyak, apa yang terjadi adalah dagingnya lengket. Lengket itu begitu kita coba untuk udah terlanjur lengket, maka akan rusak. Seperti itulah keserakahan. Ketika keserakahan ada di dalam batin kita, terus menerus ya, apalagi keserakahan yang besar, maka itu akan merusak batin kita sendiri. Kemudian batin kita akan ternodai. Itu makna dari yang pertama. Yang kedua adalah keserakahan diibaratkan seperti perangkap monyet. Perangkap monyet itu bahwa ada perumpamaan bahwa seekor monyet itu terperangkap bukan karena dijerat pakai yang lain, tapi dipancing dengan kacang yang dimasukin dalam kendi, di mana kendinya itu hanya bisa dimasukin oleh tangan kepalan monyet. Dan itu masih dipraktikkan di India ya. Jadi monyet ini ketika memasukkan tangannya ke dalam kendi, ketika memasukkan tangan kemudian ingin mengambil kacang di dalam itu, maka tidak bisa tidak bisa lepas dari kendi. Kenapa? Karena ketika tangannya menggenggam, mulut dari kendi itu tidak cukup untuk tangan yang menggenggam tadi. Tapi ketika dia dilepaskan, dia bisa kabur. Tapi perangkap monyet ini ternyata bisa menangkap monyet karena apa? Karena monyet ini menggenggam apa yang dia suka, yaitu kacang yang ada di dalam
kendi. Jadi di dalam hal ini yang dimaksud definisi dari keserakahan sebenarnya ketika batin kita melekati apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan, dan itu ketika keinginan itu benar-benar melekat, itu yang sebenarnya keserakahan dalam arti yang sangat halus juga demikian. Jadi di dalam definisi-definisi tentang apa itu kebajikan, itu juga ada dijelaskan di dalam Abhidhamma juga, bahwa yang namanya kebajikan itu jika dilakukan, misalnya ya, memberikan manfaat buat diri sendiri dan orang lain, dipuji oleh para bijaksana, seperti itu. Jadi ada definisi-definisi. Silakan nanti bisa Sesung gali lebih mendalam ya. Oke, saya mungkin sedikit lanjutkan berkaitan dengan beberapa penjelasan dalam Sutra Terata ini yang saya baca ya. Mungkin saya baca, saya sharing di sini supaya uh, setidaknya saya juga belajar, karena dengan belajar ini saya akan kemudian teringat juga apa yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin sangat membingungkan di dalam Sutra Terata ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan jenis bunga. Tadi dikatakan ada jenis bunga surgawi. Setelah saya baca, ternyata yang dimaksud bunga surgawi itu ada 4, yaitu Mandarava, terus kemudian adalah Maha Mandarava, ketiga adalah Manjusaka, dan keempat adalah Maha Manjusaka. Di sini sebenarnya adalah bunga-bunga ini adalah bunga-bunga perlambang. Yang pertama Mandarava yang sering ada di dalam uh, Sutra Terata ini melambangkan berkah surgawi dan pencerahan serta pemenuhan spiritual yang melampaui dunia materi. Yang kedua Maha Mandarava melambangkan kekuatan cinta kasih yang agung dan tanpa batas. Kemudian yang ketiga adalah Manjusaka, yaitu kesadaran murni. Keempat adalah Maha Manjusaka, adalah melambangkan pencerahan tertinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan istilah-istilah lain, ada 10 penjuru. Ini ada di dalam kitab juga. Ada yang namanya 10 penjuru, itu adalah timur, barat, utara, selatan, tengah, timur laut, tenggara, timur barat, barat laut, barat daya, seperti arah mata angin kita kenal lah intinya ya. Kemudian juga ada bawah atau arah bawah, yaitu nadir yang paling bawah itu ya. Kemudian ada lagi yang mungkin saya perlu sharing di sini adalah tentang 5 jenis nafsu, yaitu 5 jenis nafsu yang berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan objek-objek sentuhan panca indera kita. Ini yang saya pahami dari baca ya. Misalnya objek hidung tentunya dengan bau, mata dengan apa yang kita bisa lihat, dan seterusnya. Apalagi yang perlu saya sampaikan di sini adalah sharingnya terkait dengan makna-makna yang ada di dalam Sutra Terate yang istilahnya memang sangat apa ya, kompleks ya. Memang banyak perumpamaan-perumpamaan ya. Jadi di dalam sutra ini yang menjadi acuan di dalam tradisi Mahayana, entah dari aliran mana saja, selalu semuanya mengacu pada Sadharma Pundarika atau Sutra Terate ini luar biasa mendalam ya. Jadi kata-katanya juga susah. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin juga bisa dipahami dari sutra ini. Ada istilahnya Singgasana Raja, Singgasana Singa ya. Singgasana Singa ini juga suatu perumpamaan yang melambangkan itu adalah suatu kekuatan, otoritas itu. Otoritas itu kalau di dalam hal ini adalah otoritas berkaitan dengan ajaran Buddha, berarti otoritas spiritual, di mana otoritas ini sendiri adalah yaitu otoritas yang dimiliki oleh para Buddha dari 3 masa, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Jadi di dalam ajaran Buddha kan kita kenal ada 3 masa, itu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini otoritasnya itu dilambangkan dengan singgasana singa ya, dengan 7 permata, 7 stupa, 7 permata, yaitu 7 permata ya, stupa kekuatan, stupa kecemerlangan, stupa keselamatan, kemudian stupa kesejahteraan dan kedamaian, stupa pengetahuan dan kebijaksanaan, stupa transformasi, dan stupa kesempurnaan. Jadi pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita pahami dalam Sutra Lotus, Sutra Terata atau Sadharma Pundarika, sebenarnya di sini adalah berkaitan dengan istilah-istilah yang menurut pemahaman saya adalah banyak sekali simbol-simbol, lambang-lambang yang tidak selalu menunjukkan kepada bentuk-bentuk secara fisik.
yang intinya ini memang sutra sangat mendalam sehingga menjadi suatu acuan yang luar biasa di dalam khususnya tradisi agama Buddha Mahayana. Demikian untuk sharing saya, Kangen, saya semuanya. Kanan ya, Ya, Madiono Susyong. Akhirnya terjawab ya 4 jenis bunga surgawinya ya. Sorry Susyong, tadi saya yang ketiga saya lupa doh. Saya apa tuh? catat sampai kedua. Yang ketiga apa ya tadi ya? Yang tentang apa? Yang 4 jenis bunga Oh, surgawi. 4 bunga surgawi itu kan Mandarapa, Mandarapa, Maha terus Mandarapa, Maha Mandarapa. Yang ketiga Manjusaka, Manjun, Saka. Saka. Itu Yang keempat artinya apa? Maha. Kalau yang keempat adalah Maha Manjusaka. Maha Kalau yang keempatnya adalah Maha Manjusaka. artinya apa ya tadi ya? Yang Yang tadi yang ketiga, pertama atau yang kedua atau semuanya? yang ketiga. Oh, yang ketiga adalah melambangkan kesadaran murni, ya, melambangkan kesadaran murni dan pemahaman kebijaksanaan Dharma yang mendalam. Jadi tahap sebelum mencapai pencerahan tertingginya itu adalah kesadaran murni dan kebijaksanaan Dharma yang mendalam. Jadi itu Yang terkait keempat dengan tadi, melambangkan pencerahan tertingginya, yaitu pencapaian spiritual yang paling tinggi, pencerahan yang sempurna, pengetahuan tentang hakikat ya, begitu. sangat luar biasa ya, Ya. Susyong ya. Pengetahuan dharmanya sangat mendalam ya. Kita Terima kasih. masih banyak Sama-sama belajar. belajar ya, iya sama-sama. Ya, akhirnya saya mengerti juga Kanan ya atas pencerahannya. Baik, sama-sama belajar. Terima Dan kasih. ya, memang ya tadi yang mengenai keserakahan itu benar-benar itu relatif ya ukurannya ya. Jadi kita setelah dapat pencerahan dari Madiono Susyong, kita jadi lebih tahu definisinya lebih dalam ya. Jadi yang paling utama kita dalam belajar Buddha Dharma, kita bukan menilai orang lain ya. Yang kita nilai adalah ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita udah termasuk apa tidak? Bagaimana batin kita udah melekat sampai sejauh mana dengan apa yang kita sukai. Jadi yang kita pelajarin yang paling utama adalah di diri kita dulu. Kita tidak bisa mengatakan orang lain ya. Nanti malah jadinya menciptakan karma buruk lagi. Ya, kan En ya. Lina Suci ada mau tambahkan? Sudah cukup, J. Oh, Ini udah cukup, kita sesinya langsung masuk sharing. sesi kuis dulu ya. Ya, Mana? silakan. Baru lanjut sharing lagi. Lina Suci silakan ya bawain kuisnya dulu. Oke. Sesiun Sejak kita akan memulai kuis ya dengan cara menjawab kuis jawab ketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A. Oke, saya akan bacakan kuis pertama. Ketika akar tubuh jasmani, kaya dria, dan kesadaran pikiran, namo wijana, menangkap munculnya objek indrawi, mengkondisikan sentuhan sparsa, akan menghasilkan apa? A. Kelahiran dan niat pikiran. B. Keserakahan dan niat pikiran. C. Kekekalan dan niat pikiran. D. Kearifan dalam niat pikiran. E. Kekayaan dan niat pikiran. Silakan Sesiung Seje menjawab. Oke, kita tutup close ya. Jawabannya adalah ketika akar tubuh jasmani, kaya dria, dan kesadaran pikiran namo widana menangkap munculnya objek windrawi, mengkondisikan sentuhan sparsa yang menghasilkan jawabannya adalah B. Keserakahan dan niat pikiran. Silakan saja. Ya, nomor 2. Sukacita alam seperti apa yang digambarkan ketika Sang Buddha membabakan Dharma? A. Dari langit turun taburan bunga dan harum semerbak. B. Dari langit turun hujan dan harum semerbak. C. Dari langit turun pelangi dan harum semerbak. D. Dari langit turun taburan angin semerbak. E. Dari langit turun taburan emas dan harum semerbak. Ya, kalau tadi yang sudah menyimak pasti bisa menjawabnya ya. Silakan ya, Sisiung Suci
menjawabnya? Kita sudah close, jawabannya adalah A. Dari langit turun taburan bunga dan harum semerbak. Silakan poin nomor 3. Oke, saya lanjutkan dengan kuis yang ketiga. Apa yang membedakan makhluk suci dan makhluk luhur dengan makhluk awam? A. Kesucian alam. B. Pandangan individu. C. Perasaan yang memunculkan delusi. D. Pandangan universal. E. Pengetahuan dewa. Silakan Sisyong Suci menjawab. Oke. Kita close. Jawabannya. Jadi, apa yang membedakan makhluk suci dan makhluk luhur dengan makhluk awam? Itu jawabannya adalah C. Perasaan yang memunculkan delusi. Silakan Suci. Ya, soal nomor 4. Menjaga batin tetap murni adalah menjauhkan segala A. Kejujuran, B. Perbuatan, C. Kebenaran, D. Kerisauan, E. Kebajikan. Silakan Sisyong Suci jawab ya. Menjaga batin tetap murni adalah menjauhkan segala D. Jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Kerisauan. Silakan Suci. Oke, untuk kuis yang kelima, ketika Buddha membabarkan Sutra Teratai, terlebih dahulu menampakkan berapa jenis tanda keistimewaan? A. 9, B. 8, C. 5, D. 7, E. 6. Silakan Sisyong Suci menjawab. Oke, kita close ya Sisyong Suci. Dan jawabannya adalah ketika Buddha membabarkan Sutra Teratai, terlebih dahulu menampakkan berapa jenis tanda istimewa. Jawabannya adalah E. 6. Silakan, Cie. Ya, soal nomor 6. Apa tanda keagungan kedua dari Sutra Teratai? A. Bumi bergetar. B. Hujan berbungaan. C. Memasuki samadhi. D. Ajaran pembuka. E. Perasaan sukacita. Silakan Sisyong Suci bisa menjawab. Ya, jawabannya adalah C. Memasuki samadhi. Kalau ajaran pembuka itu yang tanda nomor 1. Kedua, memasuki samadhi. Ketiga, hujan berbungaan. Keempat, bumi bergetar. Kelima, perasaan sukacita. Ya. Oke, kita sambil menunggu hasil pengumuman pemenang, kita undang Charlie Sisyong ya. Tadi sudah resen ya. Charlie Sisyong, apa masih ada di sini atau? Nah, ini ada yang resen lagi, Cie. Oke, Ong Chi Wei Sisyong ya. Kita undang langsung aja ya, menghemat waktu. Ya, kan ơn sư chị. Ya, Charlie Susyongnya ada sih, Je. Charlie Belum. Sisyong, saya coba cek. Ya, sambil nunggu ya, si C ya. Kan ơn terus Mina Kayaknya nggak ada, sudah keluar deh. sudah keluar ya. Nah, nggak apa-apa, Sisyong silakan. Ya, kan ơn si C ya. Kan ơn. Kan ơn terus Mina si C, kan ơn Lina si C, kan ơn Sung si C. Kan ơn ya kepada Master yang selalu membimbing kita ya setiap hari. Ya, tentang hari ini ya, memang Master tadi cerita tentang kondisi-kondisi luar ya. Jadi bagaimana panca indera kita ini plus indera yang keenam pikiran itu bisa merubah ya. Jadi kemarin saya ada dengar Supetan Sice ya pada saat mendengar suara binatang terbunuh pada dan lain-lainnya itu dari kesadaran telinga berarti itu merubah menjadi kebijaksanaan.
Karena semenjak itu juga ada tekad untuk bervegetarian. Jadi ini memang satu luar biasa. Jadi memang 5 kesadaran plus 6 pikiran itulah yang kita menjadi pembendaraan ya. Master sering menyampaikan ya bahwa kondisi luar itu bisa pembendaraan untuk pembebasan. Jadi bagaimana kita merubah kondisi-kondisi kesadaran-kesadaran kita ini itu menjadi sebuah kebijaksanaan memang tidak mudah karena adanya persepsi dalam pikiran kita setiap hari. Jadi kalau mendengar ini pasti ini. Kalau jadi sudah ada tidak ada pilihan lagi ya. Kalau dalam kuis kan tadi ada A, B, C, D, E. Umumnya kita pada saat mendengar satu kondisi musik yang kita suka, kita udah langsung jawabnya A, yaitu suka. Pada saat tidak suka, jawabnya ya satu, yaitu tidak suka. Jadi memang kita mulai belajar ya memang ya sama-sama ya. Ini kan kita sama-sama belajar ya. Jadi untuk bisa merenungkan sehingga kita tidak punya jawaban hanya satu, tapi bisa 2, bisa 3, itu dengan dharma yang kita dengar, begitu ya. Ya, seperti tadi sharing dari Sesung Sice sebelumnya tentang kemelekatan, apakah ini saya melekat, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu menjadi satu perubahan sehingga kesadaran-kesadaran yang kita dengar itu sedikit demi sedikit bisa menjadi kebijaksanaan dan ini memang tidak mudah ya karena kembali lagi kita selalu berpikir jawaban itu hanya A, B, A saja begitu kan di dalam tidak ada pilihan yang lain begitu ya dan juga sukacita dalam Dharma ini memang luar biasa ya karena kita ingat kemarin sebelumnya di bumi 1 adalah bumi sukacita dan di bumi ke-8 kan bumi keteguhan ya jadi tidak terganggu oleh kondisi luar. Dan memang sukacita ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita berada di seci ini, ya saya ya khususnya saya merasakan bahwa saya mengetahui jalan untuk dalam kehidupan ini arahnya akan kemana begitu. Jalan yang kita atau yang saya berusaha pegang begitu ya. Namun bukan hanya jalan dan tujuan saja, tapi juga saya bisa mengetahui cara bagaimana untuk mencapai jalan, menjalaninya dan juga mencapai tujuan itu. Jadi sukacita dalam Dharma inilah menjadi satu hal membuat kita bersemangat untuk bisa mencapai tujuan ya, untuk mencapai tujuan. Ya kita tahu di 12 nidana juga sudah disampaikan ya. Apapun panca indera kita ini ya berkontak dengan kondisi luar akan timbul perasaan suka dan tidak suka dan selanjutnya ya. Nah, oleh sebab itulah memang merubah kesadaran menjadi sebuah kebijaksanaan yang terkena dengan kondisi luar ini menjadi satu pelatihan buat kita sehari-hari ya. Jadi semoga kita terus bersemangat di jalan ini dan selalu bersukacita. Ya, cảm ơn ya, sư chị. Cảm ơn Sương sư chị. Cảm ơn. Kanan ya, Om Ciwe Susyong ya. Ya, sangat luar biasa ya. Susyong banyak memperoleh manfaat dari belajar Dharma ya. Sehingga bisa menumbuhkan kebijaksanaannya. Jadi kesadaran kita maksudnya dengan indera dan kesadaran kita berpadu baru bisa menimbulkan kebijaksanaan. Jadi sangat ikut senang Susyong sudah bertekad untuk bervegetarian juga ya. Sekarang Lina sih ada mau tambahkan? Sudah cukup saja. Oke, kita selamat kepada satu Surya Susyong, Surya Suje ya, Surya MT Suje, Makassar, Sumini Suje, Medan, 3 Syani W Suje, Makassar, 4 Yeni Lukita Suje, Medan, 5 Yeni Lau Suje, Jambi, 6 Gunawati Suje, Barat 2. Luar biasa Suje semua ya, Lina Suje ya. Sangat ikut Iya. senang. Ini masih ada waktu, apa kita undang salah satu pemenang ya, yang bersedia sharing kita kasih kesempatan ya. Iya saja. Tadi ada beberapa bilang tidak sharing. Coba kita lihat dulu ya saja ya. Ya, nggak apa-apa sih. Yang bersedia sharing aja. Kalau tidak bersedia, nggak apa-apa. Mungkin di antara Susyong saja ada yang mau sharing. Kita waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Pagi, Pagi saja. ada yang mau sharing lagi nggak ya? Udah saja, Gunawati aja. Biasanya Linde saja.
Oh, nggak apa-apa, Suce. Pagi ya, Rusni dan Lina Sece. Kangen sangren kaise. Pagi sesiung secemen. Salam sehat dan bahagia ya untuk kita semua. Tadi ya, Master mengatakan tentang itu ya, puncak burung nasar ya. Memang ada orang ya ingin tahu ya seperti apa sih gitu. Jadi buat bahan objek wisata ya. Begitu melihat kok sebegini ya, kecil ya gitu, apa ya gitu ya. Tapi bagi khususnya saya ya dan praktisi ya, ke sana tuh bukan tujuannya seperti itu ya. Saya juga sudah 2 kali ke sana dan saya juga ingin 3 kali ya, bahkan ingin ada jodoh, ada jalinan jodoh ya, ya ingin berkali-kali ya kalau ada jalinan jodoh ya. Jadi saya 2 kali ya. Yang pertama saya ikut dengan Bante Dhamma Udo ya. Nah kalau kita ke sana tuh ya memang betul-betul ziarah ya, bukannya untuk apa rekreasi atau untuk hura-hura atau untuk apa ya. Jadi kita buat bahan perenungan buat kita ya. Bagaimana pada 2.500 tahun yang lalu Buddha di sini ya di puncak Gunung Nasar ini membabarkan dharma ya. Memang kalau kita lihat ya memang ya tempatnya ya itu ya tinggi sekali ya. Kita ke sana pasti akan memanjatkan doa ya, membacakan parita-parita suci, kengkeng, mantra ya. Terus ya pasti ke satu tujuan utama kita ke satu itu, dan kedua ke Taman Lumbini ya tempat kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian tempat mencapai pencerahan yaitu tadi dikatakan juga di dalam ceramah Master ya, di hutan ya, di bawah pohon ya, di ruang terbuka ya. Nah itu di situ di Wihara Mahabodhi ya. Nah kita juga di situ meditasi ya. Terus daun bodi berjatuhan ya. Mereka pada ini namanya kita ada hoki katanya kejatuhan daun bodi. Kalau saya sih ya udahlah, nggak apa sih, nggak merisaukan masalah seperti itu, tapi tujuan saya adalah berziarah gitu. Dan yang kedua ada kesempatan baik lagi ketemu dengan Dalai Lama ya di Damsala ya. Nah dari Damsala kita ke situ lagi ke puncak Burung Nasar ya. Ya disitulah makanya semua tergantung jalinan jodoh ya. Jadi jangan menganggap kotor, jijik, jorok gitu ya. Jadi banyak yang berkata-kata ya. Banyak yang berucap, oh kamu pergi ke sana kok bisa ya sampai 2 kali begitu ya. Katanya jorok ya, katanya kotor ya, katanya wah banyak deh yang berjawab itu. Saya bilang, buktinya saya kok bisa 2 kali, tapi ya itu mereka dari sudut pandang masing-masing ya. Sebetulnya mereka tujuan ke sana tuh untuk apa ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Rusni dan Lina Sece, kanen sesiung secemen. Kanan ya, Suce ya. Luar biasa, Suce. Sharing sama kita. Kita nggak semua orang punya berkah seperti Suce bisa mengunjungi tempat suci ya. Jadi semoga kita ada kesempatan juga ikut berbahagia dengan Suce, bisa berkunjung ke sana. Memang di sana kita pasti merasakan ya pemandangan seperti biasa. Tadi Master juga sudah sempat mengatakan ya, kita bagaimana kita melihatnya bukan dengan pandangan biasa ya, dengan batin kita merasakan sukacitanya kita bisa berkunjung ke situ, bagaimana kita membayangkan waktu Sang Buddha membabakan sutra teratai lokasi sana. Jadi kalau kita bisa dengan perasaan sukacita merasakan zaman waktu saat seperti itu, akan timbul perasaan yang berbeda dengan kalau kita memandang dengan mata kasar kita ya. Jadi kita memandangnya dan merasakannya dengan menggunakan batin. Lina sih ada mau tambahkan? Sudah saja, sudah cukup. Sudah cukup ya. Ini pas jam 9 tapi ada tadi Linda sih ya. Pagi saja. Oh ya, karena ini mungkin
terakhir ya. pagi terus dia saja. Pagi gimana sih? Pagi. Sedikit ya. Boleh ya? Sedikit aja. Langsung aja Suci. Kan. 好嘞，OK，感恩呀，感恩上人开始bagi semua sosial sejak. Jadi kita bisa benar-benar bersyukur ya kita memiliki tubuh ini, kita bisa tiap hari meluangkan waktu ya untuk bisa mendengarkan Dharma. Kita tahu ya di dalam semua sosial sejak banyak yang mengetahui tentang Dharma dan juga bisa saling berbagi juga sangat menimbulkan bersukacita ya dalam Dharma. Ya, jadi Dharma dalam ajaran Buddha ini di dalam Sutra Teratai ini, ya, kenapa tidak bunga tulip, bunga melati, bunga ros atau bunga mawar atau bunga yang lain? Kenapa bunga lotus ya? Kenapa demikian? Ya, terus di dalam jenis-jenis bunganya itu warnanya juga berbeda-beda dan juga melambangkan masing-masing jenis praktek-praktek dharmanya. Ya, ada yang warna putih, ada murni, ya, praktek murni, ada yang warna merah, mempraktekkan dengan cinta kasih, ya, ada yang berwarna biru, ya, mempraktekkan tentang kesadaran dan juga ada terakhir ada praktek dalam melambangkan bunga keemasan. Jadi melambangkan adalah suatu pencerahan ke dalam kemurnian. Jadi di dalam praktek Dharma ini kita seperti yang tadi Jangka Wijaya Sesiem ya, gimana cara untuk sebenarnya keserakahan ini, gimana cara menguraikannya definisi yang sebenarnya apa itu keserakahan? Keserakahan kita mengetahui ajaran Buddha mengetahui tentang ada 8 ya penderitaan ya, adalah senlau pingsiku ya, ada yang keinginan yang tidak didapatkan ya, itu adalah suatu keinginan atau suatu kehendak atau pikiran yang tidak memuaskan pada dirinya, menimbulkan suatu keserakahan. Itu juga suatu penderitaan, di mana di dalam bunga ya diibaratkan sebagai bunga lotus ini ya, bunga teratai ini ya tumbuh di dalam air yang berlumpur ya, yang dengan kekotoran, tetapi dia bisa dengan mempraktikkan Dharma ya, dengan kemurnian pada pikiran dia, gimana tidak menimbulkan perasaan yang muncul ya dari kegelapan batin, kerisauan batin ya, dari rerusi, tetap saja bisa menjaga batinnya tetap murni ya. Jadi dia bisa memperlihat sekelilingnya dengan sangat jelas ya, gimana dia bisa menciptakan suatu kedamaian dan keharmonisan dengan mempraktikkan sila dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, KN semua sesiang suci. Ya kan Anda, Hinda Suci ya. Ya, ini karena waktu sudah habis, saya juga nggak bisa tambah terlalu banyak. Apakah Lina Suci mau tambahin? Sudah, Ceh. Sudah ya. Kita lanjut dengan kosakata ya. Fa Liu Rui, 6 tanda istimewa dari Sutra Teratai. Fa Liu Rui Xu, 6 tanda istimewa sebagai pendahuluan dalam pembabaran Sutra Teratai. Chan Tan, kayu cendana. Chen Shui Xiang, Chen Xiang, gaharu atau agaru. Ju Mo, buih, busa. Wu Zuo, tidak dibangun, tidak diciptakan, tidak dikondisikan, tidak diinginkan, bukan buatan. Da Fang Guang Fo Hua Yan Jing, Sutra Avatamsaka. Yi Qie Wu Yu Xi Wu Cheng, Ru Shui Ju Mo Xing Xu Wei. Semua dari 5 nafsu adalah tidak kekal adanya, layaknya buih pada air yang palsu adanya.
感恩师伯，早上好。 Ya, Kanan ya. Kanan Xiao Husa sudah membacakan kosakata. Lina Suci mau tambahkan? Sudah cukup, Cie. Sudah ya? Ya, Kanan ya kepada semua Susiung Suci yang sudah sharing, Kanan kepada Pipi Liang Suci, Yohana Susiung, Madiono Susiung, Wong Ciwei Susiung, Gunawati Suci, dan Dinda Suci ya. Ya, Kanan juga kepada semua tim Simpasiang Baitu Host Intisari dan semua Susiung Suci yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak tepat atau salah. Kanan ya, kita akan memberi penghormatan. Silakan Susiung Suci bangkit berdiri. Bersikap Anjali. 向三人向佛菩萨及上人行三问信礼，一问信，再问信，三问信。感恩Susiung Suci, silakan duduk. Susiung Suci yang belum absensi, jangan lupa absensi ya sebelum meninggalkan ruangan. Kanan Rusni dan Lina Suci. Kanan Susiung Suci们，阿弥陀佛。早上好。早上好。感恩师兄师姐，感恩大家，阿弥陀佛。恩师兄师姐，阿弥陀佛。幸福有没有在我身边？怎么一直看不见？幸福有没有在你那边？让我看看他的脸。家里已经找了好多遍，只有温暖的房间。爸爸说幸福就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说，如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说，如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。